Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sastra lama, dan pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan mempresentasikan bab 4 buku Liao Yokfa dengan materi sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Langsung saja, yang akan saya bahas pada bab ini ada 15 hikayat yang terkandung di dalamnya. Saya akan menjelaskan terkait tahun terbentuknya, kemudian ringkasannya sedikit bagaimana, dan selebihnya sudah tertuang di rangkuman yang telah saya buat. Langsung saja, sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Nah, adapun cara mengidentifikasi karya sastra di zaman peralihan ini ada 4. Yang pertama, sastra Melayu kuno umumnya tidak memiliki tanggal dan tidak dicatat siapa pengarangnya. Jadi kecenderungan sastra yang lahir pada zaman ini bersifat anonim. Yang kedua, sastra Melayu kuno yang ditulis kebanyakan atau mayoritas menggunakan huruf Arab. Nah, itu menandakan masuknya Islam ke Nusantara. Jadi huruf Arab itu masuk berbarengan atau sejalan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang ketiga, karya sastra Melayu tua, misalkan seperti Hikayat Sri Rama, itu telah dipengaruhi oleh Islam, di mana salah satu versinya menunjukkan Nabi Adam memberikan kekuasaan kepada Rahwana yang sedang bermeditasi. Jadi munculnya pengaruh-pengaruh Islam seperti tokoh-tokoh Islam yang memasuki hikayat atau cerita-cerita Melayu tua. Kemudian yang keempat, karya sastra zaman peralihan umumnya berjudul hikayat, sebuah kata Arab yang artinya cerita sastra. Jadi nanti cerita-ceritanya itu bernama atau berjudul hikayat. Dan kecenderungan hikayatnya nanti itu memiliki dua judul. Misalkan langsung saja, misalkan Hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja ini memiliki nama lain juga Hikayat Bispuraja. Jadi cenderungnya seperti itu ciri-cirinya dan cara mengidentifikasinya. Hikayat Puspawiraja ini adalah sebuah cerita populer dengan beberapa perbedaan yang bisa ditemukan dalam ayat Baktiar dan Hikayat Maharaja Ali. Meski ada kesamaan dengan Hikayat Seribu Satu Malam dan cerita rakyat di Kashmir dan Sri Lanka begitu, naskah hikayat ini tidak banyak jumlahnya. Salah satunya naskah Leiden yang disalin pada 3 Rejab 1237 Hijriah oleh Muhammad Ching Said gitu. Di sini juga masih ada unsur dewa-dewa begitu. Dewa dalam cerita ini masih dipanggil Dewata Mulia Raya. Lanjut ke cerita yang kedua, ada Hikayat Parang Punting. Hikayat Perang Punting ini bermula dengan Dewa Laksana Dewa dengan istrinya Cahaya Kairani yang memiliki putri cantik bernama Putri Langgam Cahaya. Nah, singkat cerita pada suatu hari Putri Langgam Cahaya ini disentuh oleh seekor belalang dan tiba-tiba tanpa disadari Putri Langgam Cahaya hamil dan mengandung seorang putri. Akhirnya mereka dibuang ke dunia manusia begitu. Di sana Putri Langgam Cahaya berubah menjadi laki-laki yang baik hati yang tinggal di hutan, yang memiliki 3 ekor peliharaan yang baik hati, salah satunya menjadi naga, kemudian burung elang, dan juga anak tikus. Cerita mengalir mengenai bagaimana perjuangan Putri Langgam Cahaya yang berada di dunia manusia. Yang ketiga, ada Hikayat Langlang Buana. Hikayat ini menceritakan perjalanan dan petualangan seorang pangeran bernama Indra Bumaya, putra Maharaja Puspa Indra, yang mencari dan jatuh cinta pada Putri Kusumadewi. Dalam kisah ini diceritakan bahwa bahasa Melayu yang digunakan masih murni dengan pengaruh Arab yang minim. Cerita ini diisi banyak pantun dan seloka, namun tanpa syair. Dan cerita ini pernah terbit atau diterbitkan naskahnya oleh Balai Pustaka di Jakarta. Selanjutnya, Hikayat Mahakarma atau Hikayat Si Miskin. Cerita dimulai dengan seorang raja keindaran
yang terkena sumpah Batara Indra dan hidup sebagai si miskin di negeri antah berantah, yang diperintah oleh Maharaja Indradewa. Kemudian si miskin dan istrinya setiap hari mencari rezeki, tapi selalu dilempari batu dan kayu oleh orang-orang. Mereka hidup dalam kesulitan, makan ketupat dan buku tebu dari timbunan sampah. Namun, setelah istrinya hamil, nasib si miskin berubah. Anak laki-laki yang lahir atau Marakarma membawa keberuntungan, membuatnya menjadi Maharaja Indra Angkasa dengan negeri bernama Puspa Sari. Berikutnya ada hikayat Berma Syahdan. Hikayat Berma Syahdan adalah cerita kuno yang tak biasa karena tidak menyebut nama pengarangnya. Namun sebuah naskah Jakarta menyebut Syekh Abu Bakar Ibnu Omar sebagai pengarangnya. Menurut naskah tersebut, pengarang ini konon berumur 128 tahun dan hidup sejak zaman Nuh dengan tarik naskah pada 28 April 1856. Nama pengarang juga ditemukan dalam naskah Leiden sebagai Syekh Ibnu Abu Bakar dan naskah Jakarta. Dari Bengkulu juga mengonfirmasi hal tersebut. Hikayat ini diyakini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Melaka menurut pandangan Winstead. Jadi ini mungkin salah satu cerita yang berbeda karena pengarangnya diketahui itu Syekh Abu Bakar. Berikutnya, hikayat berikutnya adalah hikayat Indra Putra. Hikayat Indra Putra adalah hikayat berusia tua yang pernah disebut Valentine pada tahun 1726 dan dikutip beberapa bagian oleh Wernley dalam Malaysia. Hikayat ini terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan dalam bahasa-bahasa Cham di Indochina. Cerita ini sudah tersebar ke Indochina sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Menurut Mulyadi dalam disertasinya tentang hikayat ini di Universitas London tahun 1980, hikayat ini pernah disebut dalam 3 karya lain, diantaranya Kitab Sirat Al-Mustaqim, karya Nuruddin Ar-Ranieri, Bustanu Salatin, dan Taj As-Salatin yang memberikan peringatan untuk tidak membaca hikayat ini. Namun, di Filipina, hikayat ini dianggap sebuah epos Islam yang dinyanyikan di masjid-masjid di Maranao sebagai alat penyebaran Islam. Jadi, hikayat ini masih menjadi kontroversi juga. Ada yang menyebutkan jangan dibaca, namun di suatu sisi lain di Kuala Lumpur dan juga di Filipina, hikayat ini dijadikan pedoman alat penyebaran agama-agama Islam di sana. Berikutnya ada hikayat Syah Qobat. Hikayat Syah Qobat atau Syah Al-Kamar pernah disebut dalam buku tata bahasanya, bahasanya Wernley. Berdasarkan naskah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, hikayat ini merupakan sanduran bebas dari hikayat Indra Putra. Ringkasannya akan saya bacakan sedikit begitu. Syah Qobat Lela Indra adalah putra Raja Syah Parasyat Indra Laksana dari negeri Antrap. Negeri ini ditakluk kepada raja kera bernama Maharaja Belia Indra, dan setiap tahun harus mengantar upeti padanya. Suatu hari, Syah Qobat diculik oleh moyangnya sendiri yang bermaksud mengajarkan berbagai kesaktian pada cucunya. Syah Qobat pun dewasa dan mahir dalam berbagai kesaktian. Hingga suatu hari, ia bertemu dan jatuh cinta kepada seorang putri bernama Tuan Putri Camti Ratnadewi dan menikah dengannya. Kemudian cerita mengalir dan berputar di seputaran raja yang jatuh cinta begitu dengan Tuan Putri Camti Ratnadewi. Berikutnya ada hikayat Quraisy Mengindra. Menurut Winstead, hanya satu naskah saja yang dikenal, yakni yang telah dicetak di Singapura. Namun, Winstead ternyata tidak mengenal hikayat Quraisy yang tersimpan di Museum Jakarta. Di Museum Jakarta terdapat 2 naskah hikayat Quraisy, berikut adalah ringkasan dari cerita tersebut. Saya bacakan sedikit. Ada 4 raja bersaudara yang memainkan peranannya, hanya Sultan Indra Maharaja dan Sultan Gempita Gunung.
Quraisy mengindra Raja Alam adalah putra Sultan Indra Maharaja. Quraisy sudah bertunangan dengan Sri Udara, putri Sultan Gempita Gunung. Namun harus putus karena perbuatan seorang perempuan bernama Hatifah Maya Dewi. Kemudian Sri Udara dinikahkan dengan Agas Paduka Alam. Quraisy sangat sedih dan meninggalkan negerinya untuk pergi belajar ilmu kesaktian di sebuah gunung. Cerita selanjutnya adalah cerita penaklukan dan percintaan Quraisy. Quraisy sampai di negeri Mangadharma, Indra, dan menikah dengan putri raja bernama Seraya Sridanta. Akhir cerita menceritakan Quraisy yang pulang ke negerinya dan menjadi raja menggantikan ayahnya. Gitu. Berikutnya ada Hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan adalah kisah tentang peralihan zaman yang memadukan berbagai motif Hindu seperti pencarian bulu perindu, menyelamatkan seorang putri, mencari susu harimau, dan mengalahkan raksasa. Saat menikah, Indra Bangsawan melakukan upacara di hadapan para saksi dan mengikuti agama. Setelah naik takhta sebagai sultan, kisah ini mengungkapkan kelanjutan dari naskah yang diterbitkan sebelumnya. Kisah ini menyebutkan bahwa 9 anak raja yang dibunuh oleh Indra Bangsawan kembali ke negeri mereka dengan kesedihan dan mengirim upeti kepada Indra Bangsawan. Dalam cerita ini terdapat kisah tentang Raja Mangkubumi dan anaknya, Indra Berahi, serta anak Indra Bangsawan yang bernama Indra Pramana. Jadi Hikayat Indra Bangsawan ini berputar di kerajaan Indra Bangsawan. Berikutnya ada Hikayat Nahkoda Muda. Hikayat Nahkoda Muda juga dikenal sebagai Hikayat Siti Sara atau Hikayat Raja Atsnawi. Merupakan sebuah cerita menarik yang telah memikat perhatian orang Eropa. Plotnya pernah digunakan oleh Shakespeare dalam dramanya All's Well That Ends Well, yang kemudian diambil dari cerita India yang muncul pada abad ke-11 dalam kata Sarit Sagara. Cerita ini juga ditemukan dalam cerita rakyat Kashmir, India, dan Singsali, Sri Lanka. Terdapat 2 naskah Hikayat Nahkoda Muda, yang satunya ditulis di Batavia pada tahun 1825 berdasarkan naskah Leiden, dan yang lainnya salinan dari Makassar pada tahun 1814 naskah Jakarta. Meskipun naskah Jakarta telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934, karakter dan nama dalam cerita disesuaikan dengan naskah Leiden. Begitu. Berikutnya ada Hikayat Ahmad dan Muhammad, atau dikenal juga Hikayat Serangga Banyu atau Hikayat Sukarna dan Sukarni. Merupakan sebuah cerita yang mungkin populer pada masa lalu dengan banyak variasi naskah. Saya akan bacakan sedikit tentang rangkumannya. Ada seorang menteri bernama Mahajaya dari negeri Indrapura membeli seorang anak bernama Ratna Kasihan. Ratna Kasihan yang sangat baik kelakuannya diangkat sebagai anak oleh Mahajaya dan diberi istri. Setelah pulang dari pelayaran, Ratna Kasihan menemukan bahwa ayah angkatnya telah meninggalkan semua hartanya padanya. Dia menjadi kaya dan pindah ke negeri Kendaragiri, di mana ia memiliki bisnis yang sangat sukses. Dan singkat cerita, kedua anak tersebut ternyata mereka mendapatkan seekor burung begitu. Dan suatu hari Bia Peri ingin memiliki burung itu karena kabar bahwa memakannya akan membawa keberuntungan besar. Namun kedua anak itu memakan burung tersebut. Sukarna memakan kepala dan Sukarni memakan hatinya. Jadi ini perihal Ahmad dan Muhammad, namun di sisi lain juga disebutkan Sukarna dan Sukarni. Berikutnya ada Hikayat Syah Mardan. Hikayat Syah Mardan juga dikenal sebagai Hikayat Indrajaya dan Hikayat Pager Mantarajaya. Cerita khayalan populer yang dianggap hiburan anak-anak. Meskipun rewes, menilai versi Jawanya itu bernama Angling Dharma. Bukan cerita Islam. Cerita aslinya menyajikan Syah Mardan sebagai sosok saleh yang tidak pernah meninggalkan sembahyang dan mengajarkan rukun Islam kepada istrinya. Meskipun bukan dianggap cerita Islam begitu, tapi hikayat ini termasuk dalam hikayat di zaman peralihan Hindu dan Islam itu.
Baik, hikayat yang terakhir atau hikayat yang ke-15, hikayat Isma Yatim. Dimulai dengan Megatnira, seorang menteri dari Keling yang mendapat ramalan akan memiliki anak bijak. Anak itu Isma Yatim, tumbuh dan menjadi cerdas, pandai mengaji, dan kisahnya memikat hati pembaca dan memperoleh ketenaran. Isma Yatim diutus untuk mendapatkan kain rambut halus dari kapal dagang asing dalam peti yang diberikan kapten kapal. Ada permata ajaib. Dengan kebijaksanaannya, Isma Yatim memenangkan hati raja dengan permata itu. Putri Ratna Kendi yang hidup dalam permata keluar dan membawa kegembiraan di istana. Namun Isma Yatim harus menyelamatkannya dari upaya pembunuhan. Jadi ceritanya mirip Aladin gitu ya. Dia mendapatkan permata, Isma Yatim mendapatkan permata, namun Ratna Kendi namanya. Ratna Kendi ini kemudian diselamatkan oleh Isma Yatim dari upaya pembunuhan. Baik, tampaknya ke-15 hikayat sudah dijelaskan tadi. Selebihnya ada pada ringkasan atau rangkuman yang sudah saya kumpulkan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.